Ibu minta satu teman, siapa yang bisa? Oke, Tania, pimpin kita dalam doa, semuanya berdiri. Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Dari segala saya yang berdoa ini secara yang berdoa dalam nama Bapa dan Allah dalam surga, Yesus kepadamu atas segala berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Ya baik, selamat dulu semuanya. Terima kasih Tania. Ya baik, jadi hari ini kita masuk materi yang baru. Sebelum kita mulai, jadi Ibu akan cek kehadiran kalian, gue. Oke. Oke. Tania, hadir Ibu. Atar, Hadir Ibu. Edward. Hadir Ibu. Ya, baik. Jadi hari ini kita mulai kita punya pelajaran. Semua sudah siap belajar? Sudah, Ibu. Sebelum mulai, Ibu mau cek kebersihan kelas. Petugas piket sudah bersihkan kelas? Sudah, Ibu. Sudah atau belum? Ya, kelas sudah kinclong, sudah kilat. Kalau ada sampah-sampah di bawah meja itu silakan angkat. Masih ada? Sudah, Ibu. Oke. Baik, seperti yang Ibu sudah sampaikan kali lalu, hari ini semua sudah bawa HP-nya? Sudah, Ibu. Jaringan itu sudah aman? Sudah, Ibu. Oke. Jadi hari ini kita mulai kegiatan kita dengan semangat. Masih semangat toh? Masih, Ibu. Cuaca di luar mendung, jadi kita di sini tidak usah mendung. Ya? Ya, Ibu. Kita harus mengikuti kegiatan hari ini dengan semangat. Oke? Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi kegiatan kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya atau tidak? Ya, Bu. Masih ingat pertemuan minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Hukum Paskah. Paskah. Ya. Jadi hari ini kita masuk di sub materi yang berikutnya. Kita masih pada materi pokok fluidas taktis, tetapi sub materinya yang berikut ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Di mana pada hukum Archimedes ini kita belajar menganalisis peristiwa benda yang terapung, kemudian benda tenggelam dan benda yang melayang. Jadi hari ini kita menganalisis peristiwa terapung, melayang dan tenggelam pada materi hukum Archimedes ini. Oke? Ya, baik. Jadi sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu mau melihat kembali apakah kalian masih ingat atau tidak materi yang kita sudah bahas kali lalu. Karena materi ini masih ada kaitannya dengan materi yang kita sudah belajar, yaitu tekanan hidrostatis, ya atau tidak? Ya. Hidrostatis kita sudah pelajari kok? Iya. Kemudian hukum Paskal seperti itu. Baik. Jadi hari ini Ibu mau lihat kembali sebelum kita masuk pada bagian inti. Sekarang Ibu mau tanya. Karena kali lalu tadi di awal Ibu tanya minggu lalu kita belajar tentang apa? Kalian jawab hukum Paskah. Sekarang Ibu mau tanya, di sini ada pertanyaan. Siapa yang masih ingat atau apa yang kalian ketahui tentang hukum Paskah? Yang bisa angkat tangan. Siapa yang masih ingat hukum Paskah itu apa? Atau sudah lupa? Siapa yang bisa? Masih ingat semua ya? Laura? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi hukum Paskah itu Ibu, apabila tekanan eksternal yang diberikan pada sistem tertutup, maka tekanan pada setiap titik pada zat cair akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Oke, baik. Jadi hukum Paskal yang kita pelajari kali lalu itu bagaimana bunyinya? Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair, dia akan diteruskan ke segala arah dengan tekanannya itu akan sama besar. Ya atau tidak? Ya. Masih ingat bagaimana rumusnya hukum Paskal? Dia punya persamaan hukum Paskal. Masih ingat kali lalu? B1 sama dengan B2. Ini artinya dia punya tekanan. Saat kita lihat kali lalu pada dongkrak hidrolik itu ada dua pipa, tekanan di pipa yang kiri itu
asesmen awal. Asesmen awal ini seperti yang kalian dengar selama ini yang kita bisa buat itu pretest. Masih ingat toh? Masih. Ya, jadi soal ini nanti ibu sudah buat dalam bentuk pilihan ganda, ibu buat 3 nomor dan ibu susun soalnya di Google Form dan ibu sudah bagikan melalui Google Classroom. Sekarang karena tadi semua sudah bawa HP toh, Ya, silakan buka Google Classroom. Ya. Ya, seperti ini. Ibu sudah kirim di GCF. Sudah lihat? Sudah ya, Ibu. Bisa buka? Bisa ya, Ibu. Ada yang kirim bisa buka? Semua bisa buka linknya itu ya? Bisa ya, Bu. Baik. Di soal ini, Ibu seperti Ibu sudah sampaikan, ada 3 soal pilihan ganda. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Bisa ya? Bisa ya, Bu. Silakan mencari soal tersebut. Oke, sudah semua? Ya, Ibu cek sekarang ya. Kirim semua atau belum? Oh ya, luar biasa. Sudah masuk semua nilainya? Ya, bisa lihat sekarang nilainya? Bisa. Berapa nilainya? 100. Kita beri tepuk tangan. Berarti kalau semua nilainya 100, berarti itu artinya kalian sudah siap belajar untuk hari ini, untuk menerima materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, baik. Ini bagus sekali. Ternyata kalian masih ingat dan sudah paham dengan materi yang kita bahas kali lalu. Ya, baik. Jadi kita masuk di bagian yang pertama ini. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, kita lanjut masih kita punya materi. Kita bahas tentang hukum Archimedes. Baik, dalam materi hukum Archimedes ini, kegiatan kita ini hari ini ada tujuan pembelajarannya. Jadi di sini sudah ada 5 tujuan pembelajaran yang bisa kalian lihat di depan. Yang pertama di sini, melalui media video, sebentar kalian nonton video, peserta didik dapat menganalisis peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung terkait dengan hukum Archimedes dengan tepat. Kemudian, tujuan yang kedua, melalui simulasi PET, peserta didik mampu menentukan massa jenis dari masing-masing warna benda dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui simulasi PET, peserta didik mampu menganalisis peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung berdasarkan hukum Archimedes dengan tepat. Dan peserta didik mampu berkembang sesuai harapan saat menunjukkan keterampilan melalui simulasi PET. Dan yang terakhir, saat diskusi kelompok, peserta didik menunjukkan sikap dan perilaku yang berimbang sesuai dengan harapan. Ya, seperti itu. Sudah lihat semua tujuan pembelajaran itu? Sudah, Ibu. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, kalian bisa tahu bahwa hari ini kita punya kegiatan, ada menonton video, kemudian melakukan simulasi dengan simulasi. Itu sudah tahu semua toh? Sudah. Kali lalu saat kita bahas materi hukum Pascal, kita juga sudah melakukan simulasi menggunakan simulasi PET. Kemudian setelah melakukan simulasi, kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok. Di sini kalian akan kerja tim, seperti itu. Setelah diskusi, kalian akan presentasi hasil kerjanya, seperti itu. Sudah paham sampai di sini? Ya, baik. Jadi bagaimana Ibu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran ini? Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan ada beberapa bentuk penilaian sebentar. Jadi penilaian ini yang akan Ibu ambil untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran hari ini kita sudah tercapai atau belum. Yang pertama, penilaian yang Ibu ambil itu ada asesmen sumatif untuk akhir pembelajaran. Jadi Ibu sudah siapkan 2 soal essay test yang sebentar di akhir kalian akan kerja. Kemudian ada penilaian keterampilan di mana Ibu mengambil nilai saat kalian melakukan simulasi, saat berdiskusi, dan saat presentasi. Kemudian yang berikut ada penilaian sikap di mana Ibu melihat kalian kerja sama, bagaimana kalian bergotong royong, bekerja sama dengan
kemudian kreatif, dan mandiri seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk penilaian yang akan dipakai dalam kegiatan kita hari ini. Sampai di sini paham? Paham. Ya, baik. Sebelum kita lanjut masuk pada tahap simulasi. Di sini Ibu sudah siapkan sebuah video yang akan kalian nonton. Jadi di sini sebentar video ini berkaitan dengan mungkin ada materi dengan yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita nonton videonya. Bisa lihat? Oke, gitu sudah videonya. Sudah lihat? Sudah, Ibu. Atau Ibu putar kembali videonya? Tidak, Ibu. Jadi dalam video itu dari kalian melihat bagaimana seorang anak yang melempar batu ke dalam air. Batu tersebut dia lihat tenggelam. Kemudian suatu saat lagi dia melihat bahwa ada kapal yang ukurannya sangat besar. Dia bisa terapung di atas air. Dari video yang kalian nonton, mungkin sekarang timbul sebuah pertanyaan untuk kalian masing-masing. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Silakan angkat tangan. Ada? Baik, kalau kita lihat di balok yang nomor 1 dan 2, benda tersebut dikatakan terapung. Ya atau tidak? Ya. Kenapa dia terapung? Karena dia masih ada yang sebagian dan sepenuhnya berada di atas air. Nah, dikatakan terapung apabila berat benda dia lebih kecil dari gaya angkatnya. Seperti itu. Sehingga dia bisa terapung. Kemudian volume benda tercelup lebih kecil dari volume benda. Kalian bisa lihat buktinya di balok yang kedua. Yang tercelup dia lebih kecil kok dibandingkan yang tidak tercelup. Seperti itu. Kemudian kenapa dia terapung? Karena massa jenis benda dia lebih kecil dari massa jenis fluida. Seperti itu. Itu konsep untuk gaya benda yang terapung. Kemudian yang berikutnya dikatakan melayang. Kenapa dia melayang? Ya, kita lihat pada balok nomor 3. Kalau posisinya seperti itu di dalam air, berarti itu dikatakan dia melayang. Kenapa dia melayang? Karena berat benda itu sama dengan gaya angkatnya. Kemudian massa jenisnya juga sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian volume tercelup sama dengan volume benda. Kita lihat semua benda tercelup ke dalam air sehingga dia sama. Ya atau tidak? Ya. Dan yang ketiga, kenapa dikatakan tenggelam? Kalian lihat balok nomor berapa? 4. Ya, benda tersebut atau balok tersebut dikatakan tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Karena berat balok lebih besar dari gaya angkat, sehingga dia tenggelam. Kemudian yang berikut, volume tercelupnya dia sama dengan volume benda, dia sama dengan di melayang tadi. Kemudian massa jenis benda dia lebih besar, dia punya massa jenis lebih besar dari massa jenis benda, sehingga benda tersebut dia tenggelam. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Ada pertanyaan? Ada? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita kalian kerja di dalam kelompok dan tim kalian masing-masing. Ibu bagikan LKPD, kemudian Ibu jelaskan sedikit tentang langkah dalam LKPD. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, semua siap ya? Ya, Ibu. Oke, sebelum kalian kerja kelompok, jadi yang harus kalian kerjakan sekarang itu apa? Yang
paham? Sekarang kelompok yang tersiap kelompok 1. Oke. Sekarang kita beri tepuk tangan kelompok 1. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pelajaran kepada teman-teman saya tersebut. Jadi rumusan masalah dari kelompok kami adalah bagaimana sebuah kapal yang besar bisa terapung di atas air, sedangkan batu yang ukurannya kecil dapat tenggelam. Kedua, pendapat atau hipotesis dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, bagaimana sebuah kapal yang besar bisa terapung di atas air, sedangkan batu yang ukurannya kecil dapat tenggelam. Hal ini karena batunya memindahkan sedikit air, maka tidak bisa mengapung di atas air. Batu tenggelam kan lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Sedangkan sebuah kapal tidak tenggelam karena massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis cairan. Sebuah benda akan terapung, melayang, dan tenggelam di dalam sebuah cairan dikarenakan massa jenis benda itu dibandingkan dengan massa jenis cairan tempat benda itu dicelupkan. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu Kami memberi kesempatan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok akan memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Dari percobaan pada dalam musim tadi, kita mengisi tentang masa benda, volume dan masa jenis benda. Jadi yang ingin kami tanyakan, bagaimana hubungan antara masa benda dan masa jenis benda? Apakah masa benda dan masa jenis benda itu sama? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Ya, baik. Jadi, semua kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dengan baik. Kita beri tepuk tangan sekali. Baik, jadi di situ ada hasil kerja kalian dari hasil simulasi dan diskusi, kemudian presentasi. Di sini berarti sudah menjawab apa yang jadi pertanyaan di awal. Ya atau tidak? Di sini kita belajar konsep bagaimana apa sampai benda terapung, melayang dan tenggelam. Tadi pada bagian simulasi kalian sudah mencoba bagaimana saat diberikan styrofoam, kemudian es, kemudian apa lagi tadi? Kayu dan batu. Itu kamu bisa melihat ada benda tertentu yang dia melayang, kemudian ada yang terapung dan ada juga yang tenggelam. Hal ini disebabkan oleh apa? Karena yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa sebuah benda yang dikatakan melayang atau sebuah benda yang pertama dikatakan terapung kalau massa jenis dari benda dia lebih kecil dari massa jenis fluida, atau dengan kata lain raw benda
kalian sudah berpartisipasi dan sangat semangat untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan semoga materi apa yang kita dapat ini bermanfaat untuk kita semua. Ya toh? Ya.